Iya, shalom saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa dan saya percaya damai sejahtera sukacita Tuhan ada dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, kita mau tetap bersukacita, kita mau tetap bersyukur. Terutama di hari-hari ini betapa penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Tapi kita percaya kasih setia Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya. Karena itu kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Tuhan yang terus menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Anugerahmu tidak pernah berhenti atas hidup kami. Kami mau bawa ucapan syukur kami dari kota-kota, pulau-pulau, desa-desa, bahkan di bangsa-bangsa. Kami bersehati malam ini menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa menjadi dupa yang berbau harum. Karena itu kuduskan dan sucikan setiap kami. Kalau ada amarah, kebencian, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, kami mau buang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melayakkan kami Bapa. Ini pujian penyembahan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari katakan bersama saudara, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan setia. Kau menyediakan Tuhan, kami percaya yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku. Engkau setia Tuhan, Engkau mulia. Amin, amin. Lebih lagi saudara, dengan iman kita mau terus berkata terima kasih Tuhan. Katakan dengan iman kepada Tuhan, Kau tunjukkan setiamu. Kami percaya Engkau bahkan menyediakan segala yang kami perlukan di hidup kami Bapa. Amin. Engkau setia dalam hidup kami. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, haleluya Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia dalam kasih-Mu. Kau setia memelihara kami, anak-anak-Mu yang terus berharap padamu, yang terus percaya. Terima
Terima kasih Kau Tuhan yang baik. Terima kasih, ajar kami percaya Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau menyediakan Tuhan yang kami perlukan di hidup kami. Kami tidak perlu takut karena Engkau Tuhan yang setia. Amin, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, biar dengan lebih sungguh kita mau imani bahwa Dia Tuhan yang setia di hidup kita. Dia menunjukkan kasih setianya dalam hidup kita. Amin, amin Tuhan. Bahkan sampai hari ini Tuhan menyediakan yang kami perlukan. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami tahu kesetiaan-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak mengingkari janji dan diri-Mu bahwa Engkau Allah yang setia. Karena itu ajar kami terus percaya, terus berharap, terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Bapa, agar kami boleh melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan di hidup kami. Ajar kami terus bersyukur apapun keadaan di hidup kami. Ajar kami terus mengucap syukur, karena kami percaya Tuhan ada mujizat di dalam setiap ucapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak bersungut-sungut hari-hari ini, tetapi terus bersyukur bahkan dalam segala keadaan di hidup kami. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang saat ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Hidupku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan pada Tuhan, ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat, ada mujizat
mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Yes, kami percaya, iman kami tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat, selalu ada mujizat ketika kami bersyukur. Yes Lord, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami percaya saat kami bersyukur, kemenangan di pihak kami Tuhan. Ada kuasa saat kami bersyukur, ada kemenangan saat kami bersyukur. Ajar kami bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala pergumulan. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Kami percaya Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala keadaan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindungan kami yang teguh ya Tuhan. Amin. Imanku tetap teguh dalam. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Amin. Ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Lebih lagi saudara, kita mau katakan ada mujizat. Percaya ada mujizat dalam saat kita bersyukur. Selalu Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Yes, percayalah Tuhan tempat perlindungan yang teguh. Amin, amin. Teguh dalam-Mu. Ku menang, kami menang, kami menang Tuhan. Ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Kami menang dalam kuasa-Mu. Kami menang berjalan bersama-Mu. Kami menang saat kami bersyukur. Mari terus bersyukur pada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup kita saudara. Mari naikkan terus pujianmu kepada Tuhan, bahkan apapun keadaanmu. Kita mau terus berkata kepada Tuhan, kita mau terus menyembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan,
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia ini bergoncang, kami percaya Engkau tetap Tuhan yang berdaulat. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih lagi katakan, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkaulah Allah di hidup kami. Yes Lord Jesus, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, yes Lord Jesus, amin. Tuhan, kami dengan iman berkata, tidak akan tergoyahkan iman kami, percaya. Lebih lagi saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semuanya bergoncang Tuhan, yes, amin. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih lagi kita mau berkata di hadapan Tuhan dengan iman, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di dalam hidup kami. Yes, amin Tuhan. Yes, amin. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang berdaulat. Bahkan setiap goncangan kami percaya selamanya Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Allah yang berdaulat. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami mau terus percaya Tuhan berdaulat atas hidup kami, atas dunia ini. Tuhan yang berdaulat atas bumi dan segala isinya. Kau takkan terganti, kami percaya. Engkau yang pegang kendali hari-hari ini Bapa. Bahkan di saat goncangan demi goncangan sedang terjadi, ajar kami terus menaruh iman, harap dan percaya kami hanya pada Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Yesus. Engkau Tuhan di hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain. Bahkan ketika bumi ini bergoncang,
Kami hanya mau percaya kepada Tuhan. Ya dan amin, segala yang Engkau firmankan semua akan tergenapi Tuhan. Bahkan hari-hari ini kami sedang melihat penggenapan demi penggenapan janji-Mu. Ajar kami untuk terus bertahan menjadi umat yang tidak tergoncangkan hari-hari ini. Ajar kami menaruh iman, percaya dan harap kami hanya kepada Tuhan. Di saat dunia ini sudah tidak pasti dan tidak menentu lagi, ada satu yang pasti, janji Tuhan, firman Tuhan itu yang pasti, jaminan bagi hidup kami Tuhan. Berikan kami kekuatan terus lewat kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami, gereja-Mu, umat-Mu di hari-hari terakhir ini, di tahun-tahun pemurnian ini. Kami semakin dimurnikan, keluar sebagai emas murni, bahkan sampai pada kedatangan-Mu kali yang kedua. Engkau semua menyambut kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie Basjir, saya Ibu Juliana dari Toraja, Sulawesi Selatan. Ibu, saya mau bersaksi Bu. Bulan November 2020 yang lalu saya minta bantuan doa melalui mesbah doa buat suami saya yang sakit. Waktu itu kami hanya tahu bahwa beliau sakit kejepit syaraf tulang belakang. Tapi ternyata bukan itu. Suami saya lalu dirujuk dari Toraja ke RSUP Wahidin Sudirohusodo di Makassar dengan rujukan ke ortopedi. Hampir saja dioperasi, tetapi anak menantu saya yang juga seorang dokter akhirnya menelpon teman sejawatnya untuk diperiksa ulang. Lalu profesor mengambil darah dari sumsum tulang belakang dan ternyata beliau sakit multiple myeloma atau kanker sel plasma yang sudah stadium 2,5. Dan ini merupakan penyakit langka, Bu. Saat itu saya bersama kedua orang anak saya berdoa dan berpuasa selama 3 hari secara bergantian. Kami percaya saat kami dalam kesesakan, kami harus datang pada Tuhan. Saat itu kami tidak takut karena sebelumnya jauh-jauh hari saya telah dikuatkan dengan mesbah doa dan mesbah syukur serta khotbah-khotbah Ibu yang Ibu sampaikan. Secara pribadi Ibu saya sangat terberkati. Bahkan karakter saya juga dibentuk. Puji Tuhan, mujizat itu selalu ada. Pada tanggal 17 November sampai 31 Desember suami saya sudah bisa membalikkan badannya yang awalnya sama sekali tidak bisa. Kami terus memperkatakan firman yang Ibu sampaikan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Yang Ibu garis bawahi adalah orang benar. Di situ kami terus berusaha hidup benar dan mencari perkenanan Tuhan. Akhirnya dengan kuasanya setelah menjalani kemo sebanyak 6 kali, puji Tuhan suami saya sehat. Kami menjadi kesaksian orang yang ada di perawatan VIP itu, Bu. Dengan tidak malu kami selalu memuji dan menyembah bersama serta ikut mesbah doa dan mesbah syukur serta mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Terima kasih Ibu dan keluarga beserta semua peserta mesbah doa yang telah membantu dan suami saya hingga dia bisa dipulihkan dengan sempurna. Untuk tulang belakangnya dipulihkan secara sempurna. Terima kasih Ibu buat kesaksian ini. Mungkin terlalu panjang, Tuhan memberkati. Amin, amin ya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil asal kita mau terus berdoa berserah kepada Dia, maka Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita.
Yang tadinya sudah tidak bisa membalikkan badan, sekarang bisa membalikkan badan. Istri dan anak-anak terus berdoa puasa untuk kesembuhan suami. Ya saudara, biarlah kita mau tetap berharap ya, sebab Tuhan tuh sanggup melakukan segala perkara. Iya, saya membacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Pendeta Debbie, saya Ibu Bintang, tinggal di Depok. Usia saya 60 tahun, saya memiliki 3 putri, Bu. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bahwa doa saya sudah diubah Tuhan menjadi kesaksian. Saya mulai tahu YouTube Ibu sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Karena gereja sudah ditutup sejak pandemi dan pada bulan Maret 2020 itu, Tuhan memanggil putri saya ke pangkuannya di usia 30 tahun karena gagal ginjal dan harus cuci darah selama 7 tahun. Saya ingin beribadah ke gereja, tapi gereja tutup karena pandemi. Akhirnya saya menemukan YouTube Ibu. Sejak itu saya selalu setia mengikuti mesbah doa. Dan setelah ada mesbah syukur pagi, dan saya men-share semua khotbah Ibu di Facebook saya. Puji Tuhan, saya tidak menjadi down, Bu. Justru saya menjadi semakin kuat menghadapi kepergian putri saya itu. Saat anak saya itu masih sakit pun, saya tetap setia melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu di gereja. Dia pun rajin saat teduh setiap hari. Oh, jadi anaknya ini saudara, walau masih sakit pun anaknya ini setia menjadi guru sekolah minggu ya. Padahal dia sudah mengalami gagal ginjal dan cuci darah, tapi tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan, anak ibu sudah bersukacita ya bersama Tuhan. Dia setia melayani sebagai guru sekolah minggu di gereja. Dia pun rajin bersaat teduh setiap hari jam 4 sampai jam 7 pagi. Kemudian setelah dia pergi, saya melihat Alkitab yang selalu dipakainya ada di meja tamu. Saya buka dan saya lihat ada banyak ayat-ayat yang di stabilo yang sangat menguatkan. Contohnya di Alkitabnya itu juga ya menyemangati saya untuk ikut ibadah mesbah doa. Singkat cerita, di bulan Maret 2021 saya check up jantung dan hasilnya dari evaluasi dokter menyatakan ada 3 penyumbatan di 3 cabang pembuluh darah saya. Yaitu yang satu tersumbat 90%, yang satu 75%, dan yang satu 50%. Dan harus dikateterisasi untuk pasang 3 ring sekaligus karena penyumbatannya ada 3. Pada saat berlangsung tindakan kateterisasi, roh saya berseru-seru dan mengucapkan setiap firman dan janji-janji Tuhan tentang kesembuhan. Dan saya meminta pertolongan Tuhan. Setelah selesai tindakan, dokter menjelaskan hasilnya dan saya kaget. Karena dokter berkata tidak perlu pasang ring. Karena penyumbatannya sudah hilang seketika dan pembuluh darah semuanya bersih dan bagus. Tuhan menunjukkan kuasa dan anugerah, kemurahan dan kemuliaan-Nya Bu bagi saya. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi upah bagi setiap orang yang setia mencari Dia. Amin dan terima kasih doanya Ibu Debbie. Puji Tuhan, luar biasa ya saudara. Ini satu kesaksian yang luar biasa, seorang ibu yang anaknya berumur 30 tahun dipanggil Tuhan karena gagal ginjal, tetapi sampai di ujung usianya anaknya setia melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu. Dia tetap berdoa, bahkan setiap jam 4 pagi dia berdoa memuji menyembah Tuhan sampai dia dipanggil Tuhan. Dan puji Tuhan juga ibunya selalu bersukacita karena percaya bahwa anaknya sudah berbahagia bersama Tuhan. Dan ya kesaksiannya ibu ini luar biasa. Tiba-tiba dia check up jantung dan dokter ketika melihat hasilnya ada 3 pembuluh darah di jantung yang tersumbat. Yang satu 90%, 75% dan 50%. Dan harus dikateterisasi dan pasang 3 ring sekaligus. Ya, dan ketika mau berlangsung tindakan,
Ibu ini terus berseru-seru berdoa kepada Tuhan dan mengucapkan firman dan janji Tuhan dan minta kesembuhan. Dan hasilnya sangat mengagetkan. Dokter berkata tidak perlu pasang ring karena penyumbatan seketika itu juga hilang dan pembuluh darah semua bersih, bagus. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Karena itu biarlah kita mau terus ya setia untuk mencari Tuhan dan setia untuk mengucapkan janji dan firman Tuhan. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat luar biasa. Tetap setia ya Bu untuk mengikuti mesbah doa. Iya, baik, kita sekarang akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, sekarang kita ada di Yehezkiel pasal yang ke-11 ya, pasal yang ke-10 sekarang. Pasal yang ke-10 sekarang ayat yang ke-11 karena kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-10. Ya, sekarang ayat yang ke-11. Jadi saudara, kemarin kita sudah membaca bagaimana kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Sangat mengerikan ketika ya kita tahu di sana firman Tuhan bilang ya kerubnya akhirnya meninggalkan dan sangat melihat semua kejadian itu, saya yakin ya itu adalah sebuah penglihatan yang sangat-sangat luar biasa dan juga sangat menyedihkan ketika Tuhan akhirnya meninggalkan bait suci. Untuk apa semua yang kita lakukan kalau tanpa kemuliaan Tuhan lagi? Ya, gereja tanpa kemuliaan Tuhan, pelayanan tanpa kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-11 berkata, kalau mereka berjalan mereka dapat menuju ke 4 jurusan tanpa berbalik. Kalau mereka berjalan mereka dapat menuju ke 4 jurusan tanpa berbalik. Kalau berjalan karena tempat mana yang dituju oleh yang di muka, kesitulah pergi yang lain-lain tanpa berbalik kalau berjalan. 12. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. 13. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. 14. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Ayat yang ke-15, kerub-kerub itu naik ke atas, itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Ayat 16, kalau kerub-kerub itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau kerub-kerub itu mengangkat sayapnya untuk terbang dari tanah, roda-roda itu tidak bergerak dari samping mereka. 17, kalau kerub-kerub itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerub-kerub itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah di dalam roda-roda itu. Ya, ayat yang ke-18 sekarang. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Dan kerub ke-19, dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Ya, jadi kemuliaan Allah itu meninggalkan bait suci saudara dan tidak pernah secara penuh hadir lagi sampai Kristus sendiri datang mengunjungi dalam zaman perjanjian baru. Ya, kekudusan Allah mengharuskan dia meninggalkan bait suci karena bangsa itu telah demikian menajiskannya. Allah harus menghancurkan sama sekali apa yang telah dinodai manusia untuk menghidupkan kembali penyembahan yang sejati. Kita harus menyerahkan diri kita, keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa kita untuk mengikuti Tuhan dengan setia supaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang terkasih,
Apa yang membuat Allah akhirnya harus memutuskan untuk meninggalkan bait suci? Karena dia adalah kudus. Sementara bait sucinya sudah tidak suci lagi. Dia adalah kudus sementara gerejanya sudah tidak kudus lagi. Apa yang menyebabkan Allah harus pergi meninggalkan bait suci? Karena kenajisan yang dilakukan oleh bangsa itu. Dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, ya, betapa Tuhan itu kudus, betapa Tuhan itu suci. Dan kita yang menyembah Dia pun harus hidup dalam kesucian dan kekudusan, agar Tuhan tetap mau tinggal bersama-sama dengan kita. Dia tidak bisa tinggal dalam kehidupan orang yang najis. Tuhan tidak bisa tinggal lama-lama dalam kehidupan orang yang kotor. Karena dia kudus, makanya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan bertemu atau melihat Tuhan. Sementara kebahagiaan seorang manusia yaitu ketika dia berjumpa atau melihat Tuhan, tetapi syarat atau standar dari Tuhan itu adalah kekudusan. Ketika kita hidup dalam kekudusan, ketika kita hidup di dalam kebenaran, ya, maka Tuhan itu suka tinggal bersama-sama dengan kita. Tetapi saat orang melakukan kenajisan, percabulan, ya, kepahitan, maka Tuhan tidak akan tinggal bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara, mari kita sama-sama mengejar apa yang berkenan pada Tuhan. Mari kita sama-sama beribadah dan sungguh-sungguh mengejar kekudusan Tuhan. Mari kita berusaha membuang segala yang tidak berkenan di hati kita, kepahitan, kebencian, kenajisan, percabulan, bahkan apapun. Ya, mari kita buang semua itu agar hidup kita ini bisa berdampingan dan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam perkenanan Tuhan. Ya, kenapa? Karena kehidupan yang tanpa Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Pelayanan kita, ibadah kita, kekayaan kita, gereja yang megah pun tanpa Tuhan akan menjadi sia-sia. Hanya kehadiran Tuhan yang membuat menjadi berarti, saudara. Ya, jadi karena itu mari kita terus meminta agar dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita, kota kita, bahkan bangsa kita ini ada orang-orang yang menghargai kekudusan Tuhan agar Tuhan juga mau tinggal bersama-sama dengan kita, saudara, ya. Ayat yang ke-19, dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. 20, itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerup-kerup. 21, ya, masing-masing mempunyai 4 muka, dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. 22, kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai Kebar, masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Saudara yang terkasih, biarlah kita ini terus menjadi orang-orang yang menghormati kekudusan Tuhan. Biarlah kita ini mau selalu menjadi orang-orang yang menghormati kemuliaan Tuhan. Mari kita mulai dari diri kita, keluarga, gereja, kota, dan bangsa kita. Allah itu kudus, karena itu kita juga harus kudus. Allah itu mulia dan Dia tidak bisa bersama-sama tinggal dengan kenajisan. Karena itu saudara, mari malam hari ini setiap kita, mari kita introspeksi diri kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mau buang itu. Kita percaya Dialah Tuhan, Dialah Raja yang berdaulat atas hidup kita. Biar kita mau berkata hari ini kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Karena itu kami mau berserah sungguh-sungguh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Kami tahu ketika kami mau, Tuhan yang akan bertindak. Kami mau dilepaskan, Tuhan. Biarlah Engkau bertindak atas hidup kami. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku sembah Engkau,
ada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia bergoncang, yes, amin Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah, mari kita sembah Dia Tuhan yang berdaulat. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah yang berdaulat ya Tuhan, amin. Walau dunia semuanya bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami akan tetap menyembah Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak akan pernah kami menukarkan kepada Allah-Allah yang lain. Kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Bahkan di saat semuanya tergoncang, kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, bahwa hidup kami dan iman kami terus melekat kepadamu Bapa. Kuatkan iman kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai dari rumah tangga keluarga kami. Biar kami dan seisi rumah kami hanya menyembah kepada Tuhan, menghormati kekudusan-Mu, menjauhi segala dosa. Suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Biar pemulihan itu terjadi dari rumah tangga kami sampai ke kota kami, bahkan bangsa kami. Tuhan melindungi, memberkati keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami. Mereka Tuhan di usia senja, para single parent, Tuhan jagai dalam damai sejahtera dan kesehatan. Memberkati seluruh anggota keluarga kami, khususnya yang terbaring sakit hari-hari ini. Mari Engkau sebutkan nama-nama keluargamu yang sakit saudara. Bahkan hamba berdoa untuk setiap mereka mengikuti mesbah doa yang sedang sakit. Tuhan, Engkau penyembuh kami. Kalau penyakit ini datang karena dosa, ampuni dan sucikan. Kalau karena kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan kami, terutama kesembuhan jiwa boleh terjadi, agar tidak ada sungut-sungut, kecewa, kepahitan, amarah kepada Tuhan. Agar jiwa kami terus bersyukur dan dipulihkan. Sekalipun mati, itu adalah sebuah keuntungan bagi kami. Kami tidak takut. Kami terus mau berharap dan percaya pada Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat hari-hari ini. Mereka yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa. Mereka yang ingin terlepas dari masalah persoalan yang berat. Hutang piutang Tuhan, ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, amarah, kepentingan diri. Bahkan homoseksual, lesbian, perselingkuhan, obat-obatan terlarang, narkoba, minuman keras, rokok yang mengikat. Kepahitan, kebencian, amarah, dendam, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang rindu untuk melakukan kebenaran-Mu Bapa. Kami mau untuk dipulihkan dan Tuhan akan memampukan kami untuk dipulihkan. Tuhan memberkati setiap mereka yang berkekurangan hari-hari ini. Biarlah mereka terus menjadikan Tuhan sebagai tempat sandaran. Tidak pernah ditinggalkan orang yang mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau mengharapkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkati setiap mereka rindu punya keturunan, memiliki anak.
Segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan membuka setiap kandungan yang tertutup dan mempercayakan keturunan ilahi. Kami terus membawa bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, luputkan bangsa ini dari segala bencana, dari segala gempa. Tuhan, ampuni bangsa kami. Kami mau bertobat, kami mau nyerukan pertobatan di hadapan Tuhan. Biar semua kami berbalik, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berbalik kepada jalan-jalan-Mu Bapa. Ajar kami setia dan taat melakukan firman. Ampuni bangsa kami dari segala kenajisan, dari segala pemberontakan, korupsi, bahkan ketidaktaatan di atas bangsa ini. Ampuni Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala wilayah. Bapak, Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan, agar ada anak-anak Tuhan yang hidup dalam takut akan Tuhan di bangsa ini, dan memikirkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan diri sendiri. Dijauhkan dari ketamakan, roh cinta, uang, korupsi di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan bangsa kami. Bahkan Tuhan memberkati TNI Polri hari-hari ini, biar terus ada dalam satu kesatuan NKRI. Segala roh-roh yang coba menghancurkan bangsa kami, ikat patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus kuasanya. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan bangsa kami. Tuhan, Engkau terus memberkati juga untuk para tim medis yang ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Kami takut kepada Tuhan, bukan takut kepada corona. Kami percaya Tuhan pegang kendali. Hari-hari iman kami sedang dimurnikan dan diuji. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati para tim medis Tuhan, untuk terus bekerja di garis terdepan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan anggota keluarganya juga dilindungi Tuhan. Kami berdoa tidak ada kematian massal karena corona, yang ada kesembuhan dan pertobatan massal. Juga bagi bangsa-bangsa di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan melindungi. Tuhan, mereka yang setia berdoa di mesbah doa, Engkau menjamah satu persatu. Tidak ada perkara yang mustahil. Keselamatan boleh terjadi Bapa bagi setiap mereka yang setia. Terima kasih buat malam ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara, bagikan mesbah doa ini kepada sahabat temanmu yang juga membutuhkan, dan mereka bisa dipulihkan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan shalom.